Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pemirsa semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberi kesempatan kepada kita untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji agama Allah, yang mana Allah telah menurunkan Rasul-Nya untuk menjelaskan kepada kita agama yang benar, menjelaskan kepada kita jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang. Pada kesempatan kali ini, insya Allah akan kita bahas lanjutan dari kitab Masail Jahiliyah. Insya Allah akan kita bahas masalah yang ke-31 sampai ke-33. Untuk menyingkat waktu, kita akan membahas masalah yang ke-31, yaitu permusuhan mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, kepada agama yang benar dan kecintaan mereka kepada agama yang batil. Ya, untuk menyingkat waktu, Fadil Ustaz untuk dijelaskan. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kepada kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita dalam rangka mengenal lebih jauh, dan ini konsekuensi dari syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa antara kita selaku muwahhid, orang yang bertauhid, wajib untuk mengingkari berbagai macam problematika dari permasalahan jahiliyah. Artinya segala tindak tanduk mereka yang tidak diridhoi oleh syariat, baik yang berada di zaman Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, sampai nantinya di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dan untuk pasal yang ke-31 ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah memberikan tema permusuhannya orang jahiliyah kepada agama yang benar dan kecenderungan mereka untuk mencintai agama yang batil. Dan kembali lagi contohnya adalah Al-Yahud. Bagaimana Yahudi itu ketika Nabi Sulaiman Allah berikan anugerah dan keistimewaan, yang dengan itu Nabi Sulaiman Allah berikan berbagai macam mukjizat dan karunia kelebihan untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah. Maka hadza min fadli rabbi, ini datang semuanya atas anugerah Allah. Orang Yahudi nggak punya kemampuan itu, dan mereka tahu yang mirip-mirip seperti dimiliki oleh Nabi Sulaiman adalah sihir. Maka muncullah wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman dalam surat Al-Baqarah 102-nya itu. Jadi mereka mengikuti dari kalangan setan-setan yang mengajarkan sihir. Jadi mereka itu meyakini Nabi Sulaiman seperti itu ya karena Nabi Sulaiman bisa sihir. Padahal kan itu semuanya adalah nubuat dan juga mukjizat yang datang dari Allah. Tapi orang Yahudi ketika diminta untuk bertauhid, mereka nggak mau. Ya, mereka tetap pengennya itu yang kelihatan atau yang ketok moto, yang namanya bisa memindahkan istana, bisa berbicara dengan hewan. Ya, meskipun itu sihir, mereka tetap cintai. Nah, nantinya di masa Nabi kita Muhammad SAW, ketika Nabi mengajarkan tauhid, kemudian mereka bilang, ya apapun yang terjadi, hei Muhammad, kamu itu tetap kiblatnya Baitul Maqdis. Meskipun kamu bilang ajaran baru, tapi kiblatnya sama dengan
kita, yaitu Yahudi. Akhirnya turunlah Al-Baqarah 140-41 itu, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hei Muhammad, arahkan kiblatmu ke Masjidil Haram Mekah. Lihat, sekarang antara Muslim dengan Yahudi sudah beda kiblatnya. Bukannya Yahudi ikut dan menerima kebenaran yang datang dari Allah, padahal di Taurat ada, tetapi mereka menimpali, oh berarti selama ini ya agama Muhammad itu tersesat. Baru ini kiblatnya berubah, berarti selama itu Muhammad dan pengikutnya berada dalam kesesatan. Nah, itu terus digaungkan. Padahal kebenaran siang malam mereka dengarkan dari Nabi, tapi mereka menolak. Kenapa? Karena nggak sesuai hawa nafsu. Jadi kuncinya di sini, mereka menolak kebenaran agama yang benar, syariat Allah yang benar, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Mirip sekali kalau kita lihat bagaimana dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah sebagaimana ajaran para nabi dan rasul kita gaungkan, tetapi malah dilabeli bahwa kita ini fundamental, kita ini radikal, kita ini macam-macam, sampai akhirnya muncul Wahabi. Ya, ujung-ujungnya sampai orang-orang yang tidak setuju dengan dakwah tauhid ini mengarang dan menuliskan kitab bagaimana cara menjawab syubhat Wahabi. Wah, sudah. Itu ada, itu dipublikasikan, dijual belikan. Ya, sampai ada buku seperti itu. Ya, nanti kalau yang sudah pernah merasakan haji ataupun umroh, dibagikan oleh Kementerian Saudi Arabia khususnya, karena memang bagian haji dan umroh, air zam-zam dikasih, plus buku tauhid, buku akidah, buku ini dikasih. Tetapi karena dari Indonesia sudah diwanti-wanti oleh tokohnya, oleh kiainya, jupuen panganane, jupuen zam-zame, ojo kitabe. Akhirnya dibuang itu. Terkadang dibuang di kolong-kolong bis. Itu padahal kitab-kitab usul salasah, kitab-kitab anti perdukunan, kitab-kitab, Masya Allah, saking mereka benci terhadap dakwah anti kubur, dakwah anti tabaruk yang syirik, anti tawasul yang syirik, karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu, dan dakwah para tokoh-tokohnya itu kitab-kitab yang isinya adalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul dibuang di jalan-jalan, di tepi-tepi gang-gang yang buat parkiran bis. Fa na'udzubillahi min dzalik. Demikian istilahnya intisari dari pasal yang ke-31. Lanjut ke pasal yang ke-32. Yaitu pengingkaran mereka terhadap kebenaran, bila kebenaran itu bersama dengan orang-orang selain mereka yang tidak mereka sukai. Ya. Ya, ini hampir mirip dengan yang tadi saja. Ya, ini turunannya. Ini juga ada di pasal yang ke-12, antara 11, 12, 13. Ya, beberapa edisi yang lalu. Mirip. Jadi, orang-orang jahiliyah mengingkari kebenaran jika tidak bersama mereka. Kembali lagi hawa nafsu memang. Maka di dalam Al-Quran ayat 113 dalam Al-Baqarah, wa qalatil yahud laisatin nasara wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai'. Jadi orang Yahudi kami bukanlah Nasara. Kenapa? Karena beda dengan mereka. Orang Nasrani juga nggak mau disamakan. Kami Nasrani, bukan Yahudi. Ya, padahal dua-duanya dalam kesesatan. Oleh karena itu, Rasul SAW pernah berkhutbah, Allah berikan 1 pekan menjadi penghulu hari untuk orang Yahudi di hari Sabtu. Tapi mereka gagal, tidak sukses. Kemudian Allah memberikan amanah untuk dalam 1 pekan 1 hari bagi Nasara, yaitu hari Ahad. Dan mereka pun gagal karena menyimpang dari Taurat, menyimpang dari Injil. Adapun hari Jumat Allah khususkan bagi kaum muslimin atau umat Nabi Muhammad
walhamdulillah dari dulu sampai sekarang kita berusaha mengemban amanah ini dan sampai hari ini pun sukses. Jumat kita jadikan sebagai hari raya pekanan, kita mengagungkan nama Allah dengan Al-Qur'annya, dengan sabda-sabda Rasulnya. Nah, kaitan dengan pembahasan di lapangan pada hari ini atau era ini, terkadang ketika kita berusaha berdakwah, ya, istilahnya mengenalkan yang hak dan meluruskan yang batil, ada mungkin figur ataupun kelompok ataupun yang lebih besar daripada itu ormas. Dilihat dulu, ya. Kalau ternyata orangnya ini bawa banyak dalil, nggak sesuai dengan hawa nafsunya, akhirnya muncul syubhat, iki dai apa nih, titik-titik dalil, ya, seakan-akan, ya, dakwah itu harus qala Allah, harus sabda Rasul, ya, nggak luwes sama sekali. Oke lah, kita berikan dai yang nggak terlalu banyak dalilnya. Nanti karena nggak sesuai hawa nafsu, ditolak lagi. Ya, iki opo dai kayak gini? Gak enek dalile blas. Jane sinau apa ora? Nah, gitu. Ada aja pokoknya. Ya, pokoknya kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka atau kelompoknya, apapun kebenaran itu, meskipun al-haqqu mir rabbik, mereka tetap tidak mau menerima. Ya. Datang lagi nanti dai. Ya. Ditanya lagi, ada titelnya apa enggak? Wah, repot. Kalaupun kita kasih yang bertitel, masih lagi dikasih pertanyaan. Nah, ini imporan apa lokal? Masya Allah, lagi, ya kan? Waduh, ini cari ustadz atau cari spare part, ya kan? Kok imporan apa enggak? Macam-macam. Jadi kembalinya adalah kembali kepada hati masing-masing kita. Kalau memang kita ini legowo di dalam menerima kebenaran, maka tentunya kalau hanya menerima kebenaran, maka semua bisa kita terima. Bahkan Abu Hurairah pun ifrit ataupun jin yang mencuri lumbung di Baitul Mal saja, kalau memang benar dan benar saat itu, kalau mau selamat, maka baca ayat kursi, ya, kemudian lepaskan aku, kata jinnya. Dan ketika disampaikan kepada Rasul katakan benar, ya, untuk melawan jin yaitu dengan membaca ayat kursi, meskipun yang mengajarkan atau yang memberitahukan kamu adalah kadzub, yaitu sosok yang sering kali berdusta. Jin dikenal dengan kedustaan. Jadi kembali lagi, salah satu ciri dari orang-orang jahiliyah adalah selagi tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka kebenaran seterang apapun itu dan segamblang apapun itu ditolak dengan berbagai macam alasan-alasan bualan mereka. Demikian catatan terpenting di pasal ke-32. Nah, Ustaz, ini aja kita rangkum untuk 3 sekalian, dan nanti kita akan mungkin karena hampir mirip semua ini. Kemudian yang ke-33 yaitu kontradiksi mereka dalam pengakuan dan pengingkaran. Nih, fadhal Ustaz. Untuk pasal yang ke-33 yaitu ketidaksinkronan antara pengakuan dan yang ada di lapangan ternyata diingkari. Orang Yahudi kembali sebagai contoh, mereka nyatakan bahwa kamilah penerus dan pewaris millah Ibrahim, ajaran dan agama Nabi Ibrahim. Tapi ketika Nabi Ibrahim kemudian membangun Ka'bah bersama putra beliau Ismail, dan mereka tahu, orang-orang Yahudi tahu akan kisah ini. Dan di zaman Nabi Muhammad diminta untuk bertauhid dan berkiblat sama dengan kaum muslimin, mereka nolak. Padahal
tadi mereka menyampaikan kamilah pewaris ajaran Nabi Ibrahim. Maka benarlah firman Allah, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh diri mereka sendiri. Akhirnya orang Yahudi ya menjadi orang yang pada hakikatnya jahil. Karena mereka tahu ya, tahu ilmu, tahu syariat, tetapi mereka mengingkari. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka semakin kesini kan mereka sebetulnya semakin banyak kemiripan ibadah-ibadah dengan kaum muslimin. Karena memang di Taurat seperti semacam itu. Tapi kembali lagi karena mereka mengingkari, mereka tidak mau disamakan, gengsi, maka mereka juga menolak untuk meyakini akan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian contoh yang lain, ketika Nabi Ibrahim SAW meminta untuk tawaf di Ka'bah ya, atau haji ya, dengan berbagai macam manasiknya, orang Yahudi kan tahu itu, Taurat ada, tapi mereka nggak mau ngikuti. Ini anehnya. Ya, sebetulnya kalau mereka yakin mengokohkan diri, kamilah pewaris ajaran Nabi Ibrahim, harusnya yang menjaga Ka'bah ya orang Yahudi, harusnya yang ngurusi haji, umroh, sa'i, tawaf orang Yahudi. Ini logikanya. Tapi ya demikianlah kalau orang-orang yang hanya mendeklarasikan diri tanpa isbat ya, aplikasi di lapangan, ya seperti hanya orang jahiliyah. Di sini contohnya adalah al-Yahud. Ada pernyataan bagus sekali seperti hanya Imam Al-Auza'i, kemudian Imam Ar-Razi, yang ini menjadi pakem kita di dalam berakidah. Tapi tolong jangan sampai disalahpahami. Karena lafadz ini juga diluruskan oleh Syekh Shalih Fauzan untuk hari ini. Jadi dulu ada ucapan gini, Annal Qur'an ahwaj ila sunnati minas sunnati ilal Qur'an. Ya. Ini para imam-imam zaman keemasan Islam ya, abad ke-7, abad ke-10. Mereka punya pakem bahwa Al-Quran itu lebih membutuhkan, dalam tanda petik, Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Nah, sekali lagi kami mohon jangan salah untuk difahami. Syekh Shalih Fauzan meluruskan bahwa ucapan ini harusnya sepadan jalannya. Itu kalau Syekh Shalih Fauzan, Al-Quran berjalan bareng dengan sabda Rasul. Tetapi bagi orang-orang dulu, ucapan ini menjadi sudut pandang. Kenapa? Karena orang-orang yang menyimpang di masa mereka, seperti hanya Khawarij, seperti hanya orang Mu'tazilah, seperti hanya orang Qadariyah, Jabriyah, mereka semuanya hafal Quran. Imam Syafi'i debat sama-sama hafal Qurannya. Imam Ahmad debat dengan Mu'tazilah sama-sama hafal Qurannya. Maka yang membedakan bahwa kebenaran ada di kalangan ahli sunnah wal jamaah karena mereka menafsirkan Al-Quran selain dengan ayat satu dengan yang lainnya, yaitu menafsirkannya dengan hadis-hadis sahih dari Rasul SAW. Ini yang tidak diterima oleh golongan-golongan sesat yang mengatasnamakan dirinya Islam. Coba sekarang kalau kita bilang ketemu sama orang Ahmadiyah loh, masih meyakini Al-Quran. Pembunuh Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Muljam atau Ibnu Muljim, itu hafal Al-Quran. Membunuh Ali pun bahagia dengan Al-Quran. Ketika dieksekusi pun, dihukum mati pun tidak terlepas lisannya ayat-ayat Allah. Padahal orang Khawarij, apa kemudian kita, sangar orang ini,
ahli Quran orang ini, padahal jelas orang yang membunuh menantunya Rasul, khalifah yang keempat. Ya, jadi sudut pandangnya bahwa orang jahiliyah itu, orang-orang Yahudi punya Taurat, orang Nasoro punya Injil, tapi semau mereka memahaminya. Nah sekarang di era kaum muslimin yang carut marut di dalam beragama, ya carut marut di agama sesuai hawa nafsu. Contohnya sekarang gini lah, yang namanya dukun itu kan tidak ada hukuman dalam syariat loh, dalam syariat kecuali dukun mati. Nah sekarang kita cari di negara mana dukun malah diambung tangani loh. Ya, dukun dicium tangannya itu kalau nggak di Indonesia atau yang sekelilingnya lah, yang masih mengagungkan dukun, yaitu rusak. Kenapa? Ya karena mereka menganggap dukun ini selagi tidak merepotkan, artinya kriminal, ya bagus. Contohnya dukun ya bisa melet suami dan istri lengket lagi, tapi pakai sihir, pakai lengket, oh nggak apa-apa. Ya dukun bisa memasukkan orang lolos kerja, kan bagus. Padahal ada jimat-jimat siriknya, itu diciumi di Indonesia. Orang gila di negara maju manapun, sekafir apapun, kemungkinan besar masuk rumah sakit jiwa. Di Indonesia orang gila kalau ada bau-bau keturunan nabi atau waduh diwalikan. Ya. Kalau kita luruskan, wadah ini sudah, wah ini dai menyimpang ini, nggak nasionalis, tidak berbudaya, waduh repot. Ya, maka kembali tadi, kalau kita bawa hanya Al-Quran, ya, maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan kalau berdebat dengan orang-orang yang akidahnya menyimpang, jangan pakai Al-Quran. Dalam artian mereka punya Al-Quran, maka balaslah dengan sunnah. Kalau mereka tidak menerima sunnah, maka terdakwalah pikiran mereka, pikiran yang filsafat, pikiran-pikiran yang menyimpang. Itu Imam Syafi'i yang bilang, Imam Ahmad yang berkata. Maka dalam Al-Quran ya, tidak dibahas masalah sholat 5 waktu. Akhirnya muncul, Syiah pun meyakini sholat cuma 3 waktu. Ya. Di Al-Quran tidak dibahas tata cara wudhu. Maka banyak ya, beberapa sekte sempalan yang wudhunya ya nggak perlu wudhu. Ya, sholat tinggal sholat. Ya, kemudian ada yang tidak meyakini azab kubur. Karena di Al-Quran tidak dijelaskan. Ada yang tidak meyakini nuzulul Quran ataupun apa istilahnya Lailatul Qadar, meyakini jin dan seterusnya, karena semua tafsirannya itu ada di dalam hadis. Maka di pasal yang ke-33 itu ditembak orang-orang yang punya dasar yang benar, al-haqqu minallah, tetapi karena hawa nafsu ya menyelisih semuanya, mereka pun akhirnya menolak. Demikian keterangan dari pasal yang ke-33. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah jelas, Ustaz. Ini memang ada beberapa hal. Yang menarik itu yang pertama dari masail yang ke-31. Jadi kalau saya baca itu mereka mengaku bahwa Nabi Musa itu adalah, mereka itu pengikut Nabi Musa. Halo? Halo? Masih nyambung ya? Masih nyambung. Sempat putus ya? Iya. Kami lanjut Ustaz ya. Iya. Jadi untuk yang topik atau masail yang ke-31, jadi kan orang Yahudi itu mengaku pengikutnya Nabi Musa, tetapi justru mengikuti ajarannya Fir'aun. Nah, ini seolah-olah kan aneh itu. Padahal dia itu diselamatkan oleh Nabi Musa dari Fir'aun. Tetapi setelah berlalu masa justru mereka itu mengikuti ajarannya Fir'aun tapi meninggalkan ajaran Nabi Musa. Nah ini kalau kita tarik yang sekarang, Ustaz. Jadi banyak mungkin ya yang mengaku Muslim tetapi justru
rujukannya itu justru dari orang-orang kafir. Apa seperti itu? Jadi misalkan sekarang kan banyaklah orang-orang yang mengisi acara-acara pengajian, tapi lulusannya Amerika, rujukannya dari sana. Jadi orang-orang justru rujukannya dari mereka semua. Nah, ini apakah termasuk juga dalam konteks ini atau bagaimana? Betul. Kalau yang dimaksudkan demikian, iya masuk. Jadi dengan label cendekiawan ataupun ilmuwan Islam dengan lembaga yang mensupport ya dan membiayai ya, sehingga di mata masyarakat pokoknya ya kalau mereka adalah di depannya mungkin sudah ada profesor, guru besar ya dengan basic keilmuan di luar negeri, tetapi ternyata dari negeri kafir belajar hadis, belajar tafsir, perbandingan agama, maka tentunya jelas itulah yang membuat beberapa kali masa daulah seperti hanya Abbasiyah, kemudian Andalusia, bahkan sampai Turki Utsmani habis karena salah satunya faktor lebih gemar menerjemahkan kitab-kitab miliknya orang kafir ke dalam bahasa Islam. Ini kalau versi Daulah Abbasiyah ya, artinya kitab-kitabnya ulama tabi'in itu malah mereka singkirkan dulu. Ya. Karena mungkin bahasanya udah biasa, cari yang bahasa asing, cari yang nuansa baru, ternyata disitulah syubhat. Akhirnya bergejolaklah dengan pemikiran filsafat, Mu'tazilah, kemudian yang tidak mempercayai akan hal-hal yang gaib, yang di situ ada syariat, akhirnya mereka pun jatuh. Ya, orang Yahudi pun demikian, ketika ada Nabi Musa, mereka masih bisa terkontrol. Tetapi ketika zaman selepas Nabi Yusha bin Nun, mereka pun tahu akan berhala, mereka pun bisa membikinnya. Bahkan jangankan ketiadaan Nabi, ditinggal pergi aja, ya, ditinggal pergi aja Nabi ataupun Rasul, mereka bisa membikin lembu yang dikenal dengan Samiri itu, ya, kemudian mereka sembah, padahal masih ada Nabi. Jadi betul kalau yang ditanyakan adalah maraknya orang-orang yang berbicara agama dengan titel-titel keilmiahan, dan itu terakui, tetapi pada hakikatnya sanad keilmuannya bukan kepada para ulama, tetapi kepada orientalis ataupun orang-orang yang sejatinya adalah musuh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ini untuk bahasan yang ke-33. Jadi kalau kita lihat di situ kan menjelaskan mereka itu percaya kepada Nabi Ibrahim. Tetapi pada kenyataannya ketika kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim mereka menentang. Ini kalau di dalam banyak dibahas itu oleh ustadz atau para ulama lah. Jadi kalau mengatakan kalau orang itu tidak berpegang teguh kepada agama Islam dengan pemahaman yang benar, maka pasti nanti akan muncul kontradiksi. Nah, seperti yang Ustaz jelaskan itu, kalau berpegang kepada Al-Quran, hanya Al-Quran saja, yaitu nanti pasti akan memunculkan pendapat-pendapat yang sangat kontradiksi. Nah, itu ya. Dan ini pernah, Ustaz. Jadi ada, maaf ini, kelompok yang menyimpang. Itu seorang teman tanya, ngajinya di mana? Oh, ya dikaji apa? Oh, kitab Al-Quran, hadis Bukhari, Muslim, semuanya pakai itu semua. Nah, tapi pemahamannya bagaimana? Jadi ternyata nas itu kan sifatnya umum, tergantung siapa yang memahami kan. Menafsirkan ya. Mudahnya kalau kita itu Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila itu tergantung siapa yang menafsirkan kan itu saja. Rujukannya Undang-Undang Dasar 45. Ternyata ketika aplikasinya
tokoh-tokoh di negara kita pun berselisih, nggak ada yang sama. Kenapa? Karena Iya, memahaminya masing-masing kan begitu kan ya. Nah maka iya. di dalam Islam memang untuk pemahaman supaya tidak terjadi kontradiktif itu yang bagaimana? Nah, itulah yang eh, menjadi mimpi Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu kan punya cita-cita pintar memanah, sama yang kedua pintar agama. Pintar memanah beliau pede sekali dan saya telah menemukan itu. Ya, artinya tepat sasaran. Adapun pintar agama beliau diam saja. Artinya beliau zuhud dan warok dalam hal ini. Padahal semua terakui bahwa Imam Syafi'i juga berhasil dalam poin yang kedua. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i hidup di zaman yang jihad perang pedang itu nggak berkecamuk. Ya cuma keamanan antar wilayah saja yang digaungkan. Artinya kalau tidak ada jihad perang, yang muncul memang kebanyakan jihad lisan, jihad tulisan. Itulah yang membawa Imam Syafi'i sejak kecil untuk menekuni bahasa Arab 20 tahun di Baduy. Ya, 20 tahun di Baduy. Kenapa? Karena semua musuh-musuh akidah itu rata-rata mereka memahami Al-Quran itu versi hawa nafsu mereka. Maka ketika ya seperti tadi waqalatil yahud laisatin nasara ala syai waqalatin nasara laisatil yahud ala syai, seperti itu. Pokoknya yang saya pahami demikian. Yang kalian pahami seperti itu ya terserah. Nah, Imam Syafi'i tidak setuju dengan hal itu, makanya beliau belajar bahasa Arab supaya tahu arahnya Al-Qur'an, ya, lafaz ini ke sini, lafaz ini ke sini, disepadukan dengan hadis-hadis yang beliau telah hafal sebelumnya, Al-Muwatta, ya, kemudian dari guru-guru beliau baik itu yang ada di Hijaz maupun yang ada di Kufah ataupun Mesir. Ya ini kunci biar kita tidak kontradiktif adalah kembali lagi kepada ilmu alat. Ilmu alat itu tentunya bahasa Arab, maka kembali lagi kita nasihatkan dan kita sarankan tidak cukup buku-buku terjemahan di dalam masalah Islam untuk kita gali dan kita dakwahkan, itu nggak cukup. Masih terlalu banyak kekurangannya. Mungkin satu paragraf, satu alinea itu bisa maknanya sesuai dengan penerjemah masing-masing. Maka dengan kita memahami bahasa Arab, setidaknya kita kembalikan kepada bahasa induk itu. Nah, kalau sudah tahu ilmu alatnya, maka naik levelnya. Apakah benar sesuai istilahnya demikian, istilahnya demikian, istilahnya demikian. Itu yang akan menjembatani kontradiktif di dalam agama, khususnya akidah ini akan terselesaikan. Tentunya dengan syarat, karena ad-din al-isnad minad-din, sanad bagian dari agama, mencari guru yang benar dalam hal ini juga penting. Wallahu a'lam bishawab. Putus lagi Ustaz. Fadhal Ustaz kalau mau dilanjutkan. Jadi ringkasnya bahwa di dalam kita beragama itu kalau memang niat di dalam menuntut ilmu, tentunya ilmu yang fardu ain, maka kita harus punya dasar yang mumpuni, yaitu taksil dari ilmu-ilmu alat. Ini kalau kita pengen jadi penuntut ilmu beneran. Tapi kalau kita hanya pengen tahu saja, nyerapnya pengennya instan atau langsung, maka tentunya pinter-pinter di dalam memilih guru, di dalam menuntun ke jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ana nambahkan sedikit Ustaz. Ini hanya cerita yang hampir mirip saja. Jadi pernah ada seorang
doktor, tapi bukan dokter dalam bidang agama, tapi bidang yang lain, lulusan dari Australia kalau tidak salah. Itu dia ngomong masalah agama, karena dia di satu jemaah kajian yang sudah cukup banyak lah pengikutnya, kemudian dia termasuk pengurus, ya dia ngomong masalah agama. Nah, kasih masukan oleh Ustadz itu, maaf Pak, sebaiknya Bapak belajar bahasa Arab dulu, sehingga bisa membaca kitab-kitab para ulama. Jawabannya apa Ustadz? Jawabannya, itu menghabiskan waktu. Wong terjemahannya aja sudah banyak kok. Karena itu orang yang nggak kurang kerjaan. Nah, ini kan suatu kontradiksi. Padahal apa? Padahal dalam kajiannya dia mengatakan kita tidak boleh taklid. Bagaimana tidak taklid kalau terjemahan aja memahami agama cuma dari terjemahan kan gitu. Nah, itu namanya kan taklid sama yang terjemahin kan gitu. Iya, betul. Betul. Jadi di dalam perkara terjemahan itu, karena kami sendiri punya pengalaman sebagai penerjemah, tidak bisa semuanya itu terwakili dengan otak kita selaku penerjemah. Pasti ada sekian persen dari setiap kitab itu yang bisa jadi kamu menyimpang di dalam menerjemahkan. Maka kembali lagi kami bertobat kepada Allah, kalau sejauh kami menerjemahkan itu tidak sesuai dengan pemahaman penulis aslinya. Jadi perlu menjadi edukasi juga kepada para jamaah. Jadi ketika membeli kitab-kitab terjemahan itu, kalau memang penerbitnya penerbit yang amanah itu sudah bagus sekali, tetapi satu keyakinan, belum tentu satu kitab itu yang kita baca dengan aksen Indonesia itu mewakili dengan asli makna penulisnya. Seperti hanya syarah akidah wasitiyah ataupun minhajul muslim ataupun semuanya lah dari kitab, mungkin yang tipis-tipis ya, 3 landasan utama, Qawaidul Arba, bisa jadi ada beberapa kata yang nyeleweng. Oleh karena itu terjemahan bisa beberapa kali direvisi atau editing karena hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, kiranya cukup Ustaz. Insya Allah sudah mencukupi apa yang kita bahas. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kami, bagi kaum muslimin semuanya, sehingga dalam memahami agama ini tidak mengikuti orang-orang jahiliyah yang sudah disebutkan sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam kajian kali ini banyak kendala atau banyak yang kurang pas. Mari diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.